Kisah Hamzah bin Abdul Muthalib yang membela Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman dari Rasulullah. Berbeda dengan pamannya yang lain, yakni Abu Lahab, Hamzah adalah paman Rasulullah yang senantiasa melindungi Rasul dari penghinaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Hamzah masuk agama Islam setelah 6 tahun masa kenabian. Hamzah memeluk agama Islam ketika kaum muslimin dan Rasulullah sedang diteror oleh kaum Quraisy karena menyebarkan ajaran Islam di kota Mekkah. Kejadian tersebut dimulai ketika seorang budak perempuan Abdullah bin Jud'an melihat Rasulullah sedang dihina dan disakiti oleh Abu Jahal di Bukit Sofa. Abu Jahal yang puas telah menyakiti Rasulullah kemudian pulang ke rumah dan berkumpul bersama kaumnya. Di sisi lain, budak perempuan itu yang tidak tega melihat Rasulullah kesakitan melaporkan perilaku Abu Jahal kepada Hamzah, paman Rasulullah. Saat itu Hamzah baru saja pulang dari berburu. Hamzah yang tidak terima keponakannya dihina dan disakiti oleh Abu Jahal langsung menghampiri Abu Jahal dan berkata, "Wahai Abu Jahal yang hina, beraninya kau menghina dan mencaci maki keponakanku, sedangkan aku sudah memeluk agamanya." Tidak lama setelah itu, Hamzah memukuli Abu Jahal hingga membuat Abu Jahal babak belur. Melihat pemimpinnya terluka, kaum Quraisy yang lain berniat membalas perlakuan Hamzah, namun langsung ditahan oleh Abu Jahal. Abu Jahal berkata kepada kaumnya, "Janganlah kalian lukai Hamzah, karena aku memang pantas mendapatkan pukulan-pukulan itu, karena aku memang menghina keponakannya dengan cacian yang amat buruk." Keislaman Hamzah kemudian memberikan angin segar kepada Rasulullah. Kaum Quraisy yang takut kepada Hamzah sedikit demi sedikit mengurangi cacian dan penyiksaan kepada Rasulullah. Selanjutnya, Hamzah juga ikut membela Rasulullah dengan bergabung ke dalam barisan kaum muslimin ketika mereka berperang melawan kaum Quraisy. Kisah sahabat Rasul Sya'ban radhiyallahu an yang menyesal saat sakaratul maut. Sya'ban adalah salah satu sahabat Nabi yang ahli ibadah. Setiap subuh, ia selalu pergi ke masjid sebelum azan berkumandang. Ia melakukan i'tikaf dan sholat sunnah terlebih dahulu dengan menempati posisi yang sama, yaitu di pojokan masjid. Tujuan Sya'ban melakukan ini adalah agar ibadah yang ia lakukan tidak mengganggu jamaah yang datang setelahnya. Kebiasaan Sya'ban yang unik ini diketahui oleh sahabat-sahabat dan juga Rasulullah. Hingga di suatu hari, tiba-tiba saja Sya'ban tidak datang saat waktu sholat subuh. Rasulullah sempat menanyakan keberadaan Sya'ban kepada para sahabat. "Apakah ada di antara kalian yang melihat Sya'ban?" Para sahabat kompak menjawab tidak tahu. Bahkan sampai selesai sholat subuh pun Sya'ban tidak datang ke masjid. Rasulullah yang khawatir kemudian bertanya kembali kepada para sahabat, "Apakah ada di antara kalian yang tahu di mana rumah Sya'ban?" Salah satu sahabat mengangkat tangannya. "Saya tahu, wahai Rasulullah." Ditemani oleh para sahabat, Rasulullah pun pergi menuju ke rumah Sya'ban. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan istri Sya'ban. Rasulullah pun langsung bertanya kepada istri Sya'ban, "Apakah benar ini rumah Sya'ban?" Istrinya Sya'ban mengangguk. Rasulullah bertanya kembali, "Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak hadir sholat subuh pagi ini?" Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban menjawab, "Suami saya sudah meninggal tadi pagi, wahai Rasulullah." Mendengar berita tersebut, Rasulullah beserta para sahabat langsung bersedih. Namun beberapa saat kemudian, istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu yang terjadi kepada suaminya. "Ya Rasulullah, saya ingin menanyakan sesuatu kepada engkau terkait suami saya. Sebelum beliau meninggal, suami saya sempat berteriak 3 kali dengan mengatakan sesuatu. Apakah engkau bisa menjelaskan kepada saya maksud dari teriakan tersebut?" Rasulullah pun bertanya kepada istri Sya'ban. "Apa saja yang ia teriakan?" Istri Sya'ban menjawab, "Di masing-masing teriakan, ia mengatakan, 'Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua?'" Rasulullah mengangguk paham.
ia mulai menjelaskan bahwa apa yang suaminya teriakan adalah kilas balik perbuatan yang suaminya lakukan selama hidup. Lalu Rasulullah mengatakan, Dalam pandangan Sya'ban saat itu, ia melihat kilas balik dirinya yang berjalan menuju masjid. Allah memperlihatkan pahala yang akan didapatkan Sya'ban pada setiap langkahnya. Saat diperlihatkannya itu, Sya'ban tidak sadar berucap, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban tentang mengapa letak rumahnya tidak lebih jauh lagi, agar ia melangkah lebih jauh dan mendapatkan pahala lebih banyak. Rasulullah melanjutkan, Lalu untuk teriakan yang kedua, Sya'ban melihat potret dirinya pada musim dingin. Pada saat itu, Sya'ban yang ingin berangkat ke masjid harus memakai dua baju, yaitu baju yang bagus di dalam dan baju yang lusuh di luar. Hal ini ia lakukan agar bajunya yang bagus tidak kotor. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan laki-laki di tengah kedinginan. Sya'ban memberikan baju lusuhnya untuk menyelimuti laki-laki itu agar tidak kedinginan. Lalu dari kejadian tersebut, Allah memperlihatkan pahala yang akan diterima oleh Sya'ban atas perbuatannya itu dan membuat Sya'ban meneriakkan kata-kata, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Rasulullah berhenti sejenak. Ia melihat orang-orang di sekeliling yang mendengarkan setiap perkataannya dengan seksama. Sedangkan untuk teriakannya yang terakhir, ia melihat kilas balik dirinya yang memberikan setengah roti kepada pengemis tua yang belum makan. Sya'ban yang menyesal lantas berteriak, "Aduh, kenapa tidak semuanya? Karena seandainya ia memberikan semua roti itu, pastilah Sya'ban akan mendapatkan balasan pahala yang jauh lebih banyak dari ini." Seketika itu juga, semua orang yang berada di sekitar Nabi takjub terhadap kesolehan Sya'ban hingga membuat Allah memperlihatkan begitu banyak pahala kepada Sya'ban menjelang kematiannya. Kisah Jabir menjamu 1000 orang. Jabir bin Abdullah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang banyak berkontribusi dalam meriwayatkan hadis. Selain itu, Jabir juga seorang pejuang yang selalu ikut ke dalam barisan kaum muslimin. Salah satu perang yang pernah dia ikuti adalah Perang Khandaq atau Perang Parit. Dalam Perang Khandaq, kaum muslimin membangun parit-parit pertahanan di sekitar kota Madinah untuk menghadang pasukan musuh. Di tengah proses membangun parit, pasukan kaum muslimin mengalami kelaparan, termasuk Nabi juga. Melihat Nabi dan para sahabat sedang kesusahan, Jabir pulang ke rumah meminta istrinya memasak bahan makanan yang mereka punya. Tapi ternyata bahan makanan mereka terbatas. Mereka hanya punya seekor domba dan sedikit gandum saja. Semua makanan itu tentu saja tidak akan cukup jika dibagikan kepada 1000 orang. Jabir bersama istrinya kebingungan. Akhirnya mereka memutuskan hanya mengundang Rasulullah dan beberapa sahabat untuk makan di rumahnya. Sekembalinya Jabir ke pasukan, Jabir langsung mendekati Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, datanglah ke rumah saya bersama para sahabat. Istri saya sudah memasakkan masakan yang lezat untukmu dan yang lain." Jabir lalu menunduk dan melanjutkan perkataannya. "Tapi maaf, karena keterbatasan makanan yang saya miliki, saya hanya bisa menghidangkan makanan untuk beberapa orang saja." Rasulullah tersenyum, menepuk pundak Jabir. Setelah itu Rasulullah berdiri mengumumkan kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, Jabir membuat hidangan untuk kalian semua. Mari kita makan bersama di rumahnya." Jabir langsung melebarkan matanya. Dia panik, memikirkan bagaimana membagi makanan yang ia punya kepada 1000 orang. Tapi Rasulullah justru tersenyum kepada Jabir. Sebelum ia melangkah pergi, Rasulullah berkata kepada Jabir, "Jangan kau turunkan kualimu, dan jangan dimasak dulu adonan rotimu sebelum aku datang." Sesampainya di rumah, Jabir memberitahu kepada istrinya bahwa seluruh pasukan muslimin akan datang ke rumah mereka. Istrinya panik dan mengatakan, Bagaimana kau ini? Makanan kita tidak akan cukup untuk mereka semua. Jabir menghela napas dan menjelaskan, "Aku telah lakukan sesuai apa yang kau pesankan padaku." Di tengah kebingungan itu, Rasulullah telah datang. Kemudian Rasulullah meminta kepada istri Jabir untuk membawakan adonan roti itu ke hadapannya.
Rasulullah lalu mendoakan. Tidak lupa Rasulullah juga berpesan kepada istri Jabir. Ketika gulai itu matang, langsung saja kau tuangkan gulai itu ke dalam mangkok dan jangan sekali-sekali kau turunkan kualimu itu. Jabir dan istrinya pun menuruti perintah Rasul. Tidak lama setelah itu mereka dibuat takjub dengan makanan yang tidak habis-habis, bahkan ketika dihidangkan untuk 1.000 orang. Pasukan muslimin pun berterima kasih kepada Jabir karena telah menghidangkan makanan lezat dan telah menyelamatkan mereka dari kelaparan.